kepengurusan yang diakui PBFC adalah Mas Taufik. Artinya semua wasit, juri, pelatih yang ada di seberang sana, kalau mau aktif di PBFC, aktif di Pemprov, aktif di kabupaten kota, ya harus pakai kendaraan ini. Kalau pakai di luar kendaraan yang Mas Taufik ini, ya tidak diakui gitu loh. Saya berharap yang belum menyelesaikan administrasi kaitannya dengan putusan PBFC itu segera selesaikan, teman-teman atau mas-mas ketua cabang segera sampaikan kepada IPSI, kepada Kasbangpol setempat, kepada Kapolres setempat supaya ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam, salam persaudaraan PSHT Jaya. Alhamdulillah, dulur-dulur semua dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya bisa ketemu lagi dengan yang punya rumah, Mas Nano. Sugeng Dalu, selamat malam Mas Nano. Malam Mas Tio. Kita pada malam hari ini berada di Padepokan Capsus TMII Jakarta Timur. Nah, alhamdulillah. Mas Nano sehat? Alhamdulillah sehat. Siap gitu. Mas Nano, saya itu apa ya? Ini dulu ya. Saya itu penasaran dan saya kagum dengan Mas Nano. Saya itu tahu pasti Mas Nano tuh tidur kurang, jam tidur kurang. Tadi malam jam 2, 3 itu kalau nggak saya usir, Mas Nano tuh nggak pulang dari penginapan. Mas Nano, saya pengen sedikit resep Mas Nano, gimana bisa menjaga stamina biar fit dan bugar? Monggo Kang Mas. Wah nggak ada, biasa aja Mas Tio. Pokoknya menjalankan sesuatu itu yang penting hatinya ayam, tenang aja. Berangkat dari hati aja. Kalau kita hatinya enak, nanti mengerjakan yang lain tuh fisiknya yang ngikut, pikiran kita ngikut, kita ketemu saudara-saudara happy aja Mas. Iso lakoni, gak iso tinggal ngopi. Sepakat itu. Berarti intinya hatinya. Alhamdulillah, siap. Kalau hatinya senang, happy, pasti semua enak, indah, siap. Ini langsung poin aja Kang Mas Nano. Kang Mas Nano selaku Ketua Bidang Pencak Silat Prestasi. Nah, pada bulan lalu, tanggal 9 April, Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum PBIPSI sudah mengumumkan dan mengesahkan PSHT hanya satu. Yang sah adalah kepengurusan Kang Mas Taufik. Ya. Nah, itu sepakat. Kang Mas Nano selaku Ketua Bidang Pencak Prestasi, saya mau tanya, sejauh mana menindaklanjuti surat itu dan langkah-langkah apa bagi saudara-saudara kita, ketua cabang maupun ketua provinsi biar untuk mempercepat langkah-langkah strategis itu? Monggo Kang Mas. Pertanyaannya berat ini. Enggak Kang Mas. Jadi putusan PB ini putusan yang kita tunggu-tunggu. Artinya melalui proses yang cukup panjang, pertimbangan yang cukup panjang, sehingga kalau PBFC itu kan keputusan ini berdasarkan putusan hukum dari Menteri Hukum, dari hasil PK dan juga MA. Ini sudah selesai. Jadi pertimbangan berdasarkan itu semua, sehingga fakta hukumnya bahwa kepengurusan Mas Taufik itu yang sah diakui negara. Siap. Jadi sudah selesai nih, ini sudah selesai. Sehingga ini menjadi titik tolak buat kita semua para penggiat prestasi terutama. Yuk kita diarahkan atau diminta oleh ketum, kita harus guyup rukun. PBIPSI juga bagaimana kita guyup rukun. Kita menyatu melalui jalur prestasi. Jadi artinya sudah nggak ada lagi bahasa-bahasa yang lain. Pokoknya yang urusan prestasi kita harus sudah kembali jadi satu. Harapannya begitu. Dimanapun berada teman-teman kita semua bahwa kita sudah melakukan semua. Begitu putusan selesai itu kan PBIPSI langsung juga memberikan hasil putusannya itu yang ditandatangani Pak Prabowo itu diberikan semua ketua umum atau ketua Pemprov seluruh Indonesia. 38 provinsi itu diserahkan semua sudah. Kemudian 10 perguruan historis, perguruan besar semua diberikan. Siap. Nah, tinggal langkahnya adalah bagaimana kita semua sekarang ambil peran ketua Pemprov segera menghubungi Pemprovnya masing-masing. Menyampaikan surat yang sudah diputus PBIPSI ini dijalankan dengan baik. Artinya menyampaikan ke Pemprov seluruh Indonesia, nih loh ketua Pemprov, sekarang yang diakui adalah kepengurusan Mas Taufik. Artinya kalau ada esa yang lain, kalau mau ikut pertandingan pencak silat harus pakai benderanya Mas Taufik supaya clear. Nanti kok urusan wasit juri, urusan pelatih, artis semua pakai satu. Karena yang diakui ini. Jadi tidak ada lagi esa-esa yang lain yang akan diakui untuk ikut bertanding. Esa ternyata hanya satu, harus begitu. Siap. Jadi kalau dia nggak mau, ya berarti tidak bisa ikut bertanding, tidak bisa ikut bertanding. Bahkan
isunya kan ada beberapa malah tidak mengakui PB apa segala macam, itu kan berarti kontraproduktif. Siap. Nggak bisa. Jadi sekarang tugasnya Ketua Pengprov segera selesaikan. Ini beberapa udah selesai, udah menghadap, sebagian besar udah menyelesaikan. Pengprov selesaikan, ngadap kepada Ketua IPSI-nya. Sampaikan bahwa kita ngajak guyup rukun. Untuk urusan prestasi, mari duduk bersama-sama. Jatuh bendera sekarang. Siap. Untuk wasit juri, pelatih, atlet, pengurus IPSI, semua jadi satu, harus begitu. Siap. Jadi tidak ada lagi, kalau masih ada kubu-kubuan lagi berarti dia tidak patuh pada putusan negara. Siap. Nggak patuh pada putusan hukum, kan begitu. Siap. Nah, kemudian untuk ketua cabang, ya semua ketua-ketua cabang seluruh Indonesia segera bertindak. Sampaikan ketua IPSI kabupaten kotanya, sampaikan Pak, ini yang sudah diputuskan PB IPSI berdasarkan putusan pemerintah, putusan negara. Kita mengajak Pak, harus Bapak memfasilitasi kami bersatu. Panggil mereka Pak, bersatu untuk IPSI sekarang benderanya satu seperti ini. Tidak ada lagi nanti pakai PS1 yang lain di sana. PS1 hanya satu di sini. Untuk urusan kabupaten kota hanya seperti ini. Begitu nanti yang sampai ke tingkat ranting dan segala lain, sampaikan ke ranting kalau ada kepengurusan ke rantingnya. Jadi tugasnya kita sekarang semua dari mulai Aceh sampai ke Papua, tugasnya kita semua, tolong saya menghimbau kepada teman-teman ketua cabang, ketua Pengprov atau mas-mas semua, segera selesaikan ini. Ini masih ada tinggal beberapa lah, tapi sebagian sudah menjalankan ini, tapi sampaikan kepada aparat bahwa untuk urusan prestasi final. Siap. Untuk urusan S1 sudah final, hanya satu yang diakui, negara. Kalau udah ini putusan hukum ya harus dipatuhi. Ini nggak main-main gitu, jangan dipelintir lagi, bahasanya masih ada urusan upaya hukum. Upaya hukum itu jangan dibohongi, pengacara nggak boleh bohong begitu. Ini yang digugat itu kan TUN. Itu kan masalah dengan Kementerian Hukum, bukan dengan kepengurusan PS1 Mas Taufik. Mas Taufik udah ingkrah, nggak ada upaya lain lagi, tinggal diikuti, dipatuhi saja. Siap. Nah, begitu juga yang Balai Bandung ada upaya lain, itu urusan gugatan mereka terdomisili sama urusan dengan notaris, dan itu sudah putusan yang lalu, dan itu sudah disidangkan, jadi nggak mungkin disidang, makanya ditolak kan gitu. Ini udah selesai, jadi jangan menjadi alasan seolah upaya banding ini masih dibawa lagi. Wah, masih proses banding. Banding apa? Urusannya sudah diputuskan. Jangan melintir-lintir seolah-olah ini masih ada upaya hukum. Upaya hukum iya, tapi kan bukan kepada institusi Mas Taufik sebagai organisasi Satrate. Udah final. Siap. Itu yang ada Menteri Hukum. Ini masalah notaris, dan itu udah selesai semua. Siap. Sidang pertama udah menang. Sidang kedua, kan gitu loh. Nah sekarang mau PK lagi. Sampai kapan mau seperti itu? Jadi sekali lagi untuk urusan prestasi Mas Tio ini harus clear Mas. Jadi kita mengajak semua yang tinggal di Indonesia yang mengakui silat Satrate ya hanya satu. Nah semua harus patuh. Ini putusan negara, putusan hukum. Siap. Kalau nggak patuh berarti Anda melawan hukum kan gitu loh. Jadi jangan saling membohongi, jangan saling membuat isu-isu yang diputarbalikkan lain-lain. Udah selesai. Pokoknya saya berharap prestasi kita Satrate ini kita mulai dari kali ini, 2026 ini, yuk gas, prestasi Satrate harus bangkit kembali. Yang selama ini kita ribut urusan hukum ini nggak kelar-kelar, nah sekarang udah kelar, jangan diingkari. Siap. Ya. Oke, berarti saya ambil kesimpulan, mohon maaf Kang Mas, berarti satu bahwa masalah hukum sudah clear and clean, sudah total, final. Nah yang kedua, ayo guyup rukun. Yang ketiga masalah prestasi, kita sondingkan ke ketua IPSI provinsi maupun kabupaten bahwa yang bisa bergiat yang memakai nama PSHT adalah cuma satu, yaitu kepengurusan Kang Mas Taufik. Seperti itu. Siap Kang Mas. Oke, sepakat. Nah, ini Kang Mas, masih masalah prestasi Kang Mas. Kemarin dari minggu kemarin PSHT mengadakan sosial pelatih pencak silat prestasi se-Jabodetabek pelajar Kang Mas. Nah, nanti tindak lanjutnya seperti apa? Apakah bisa nanti akan diadakan di daerah lain Kang Mas? Monggo. Ya, kemarin itu kita sudah, karena masalah hukum sudah selesai, sehingga kita sudah bergerak mulai tingkat yang paling bawah. Jadi kita kemarin kumpul Mas, se-Jabodetabek. Jadi kumpul antara pelatih-pelatih yang teman-teman semua, pelatih-pelatih muda yang latih tingkat SD, pelatih SMP, pelatih SMA itu kumpul Mas. Ada 379. Wih, luar biasa. Jadi kan berarti ada segitu banyak sekolahan yang latihan. Nah itu kita, kalau kita datang, kita ya silaturahmi, ada ketum, ada Mas Toto sebagai ketua bidang teknik, kita
kita bicara, kita kerangka ke depan, kita kelola supaya ini prestasi mulai dari anak-anak kita rapikan kembali. Karena udah selesai. Ini untuk yang kategori usia dini lah, remaja. Karena sebelumnya kita 2 minggu yang lalu kita berangkat Mas, ada penataran pelatih prestasi yang dewasa di Kalimantan Barat. Ada beberapa kita kemarin di Kalimantan Barat itu diselenggarakan show Kalimantan Barat. Nah sebelumnya kita show Kalimantan, adanya di Kalsel, Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat itu kita bikin pelatihan, udah jalan. Jadi secara prestasi untuk menghadapi PON 2028 ini kita sudah bergerak Mas. Yang lalu kita kumpul di Jogja, kemudian di Kalimantan Selatan, se-Kalimantan, kemarin se-Kalimantan Barat. Ke depan kita akan ke Sumatera, karena wilayah timur. Kalau yang dewasa kita sudah berjalan, artinya udah kita fokus apa yang kita miliki, fokus ya kita nggak usah mikirin yang lain lagi, nggak usah mikirin Wong Lio. Kata pelatih kita, udah fokus untuk kita. Kita udah punya ini ya, kita uri-uri, kita manfaatkan ini jangan malah kita mikirin nyari yang lain. Maka begitu selesai nanti penataran bukan pelatihan ya, pelatihan untuk yang SD SMP SMA itu akan kita buat se-Banten, se-DKI dan juga se-Jawa Barat. Nah, kemarin udah cukup sepakat kita akan geser ke Jawa Tengah, Jawa Tengah. Kamu nanti Jawa Timur dan Jogja, baru nanti kita geser. Nah, ini sudah kita gerakkan supaya supaya prestasi kita ini cepat bangkit lah. Kalau nggak seperti itu, mungkin kita ketinggalan terus. Karena kita setiap bertanding aja di kabupaten kota selalu kemarin-kemarin kan eker-ekeran terus. Sana ngelarang sini ngelarang sana, nggak ada lagi yang ngelarang. Kalau yang ada ngelarang laporkan. Kalau ada yang menghalangi laporkan. Kalau masih ada menggunakan esatrate yang seperti itu, sampaikan. Yang dipakai yang ini. Kalau nggak puas silahkan. Ini putusan PBFC, ini putusan negara mulai Menteri Hukum, ini putusan mulai PK, ini putusannya Mahkamah Agung. Clear. Gitu. Jadi prestasi ini harus menjadi perhatian khusus Mas. Siap. Karena Ketum sudah menyampaikan bahwa satu-satunya cara supaya esatrate itu memperbaiki citranya ya melalui prestasi. Kalau kita nggak berprestasi baik di tingkat pelajar, mahasiswa, PON, Kejurnas, SEA Games, ya kita tetap dianggap perguruan silat yang suka berkelahi gitu loh. Gimana cara merubah image itu Mas Tio? Ya harus berprestasi. Baik di PON, SEA Games, Asian Games, ya harus begitu. Jadi sekali lagi ya, Mas Ketum sudah menginstruksikan kepada kita semua, kita sekarang harus berpikir sesuai dengan bidang. Jadi kerjanya sesuai bidang masing-masing. Yang orang hukum mikir hukum, yang prestasi mikir prestasi, yang ajaran mikir ajaran, yang media mikir media. Kita bagi tugas supaya apa? Kita fokus pada bidang kita masing-masing. Kita gimana caranya berkontribusi untuk memajukan esatrate ke depan, bisa medianya bagus, prestasinya bagus, ajarannya bagus, organisasi bagus, secara hukum kita settle. Kita bagi tugas Mas. Kita sudah waktunya. Wes rasa delok sekali lagi nggak usah sebelah mau bikin apa mau wes jarno ae kan. Itu kata guru saya begitu. Saya patuh aja. Siap Kang Mas. Ini saya juga ambil kesimpulan berarti pengurus struktur bergerak sesuai basic dan fungsional masing-masing. Ya itu. Nah, Kang Mas, tadi Kang Mas baru menyebutkan tingkat SD, SMP, SMA. Nah, apa mungkin ada kemungkinan untuk tingkatan di atasnya seperti itu Kang, angka itu? Ya. Minggu kemarin saya ditugasi Ketum untuk buka kejuaraan di UGM, Mas. UGM, siap. Nah, di UGM saya ketemu dengan salah satu wakil rektor ya. Kan orang berperan, wakil rektor bidang kemahasiswaan lagi kan gitu. Nah, membuka bersama-sama kita semua. Ternyata kan warga Mas Ari Sujito, itu kan saudara kita warga esatrate. Nah, kemudian 2 minggu sebelumnya saya di Bandung Mas, ketemu Profesor Edi Laksono. Siap. Di ITB. Nah, artinya Mas, selain kita nanti garap SD, SMP, SMA, Mas kita sudah waktunya juga kembali ngurus yang perguruan tingginya Mas. Perguruan tinggi kita di esatrate ini terbengkalai Mas, tidak terurus. Jadi saya kemarin ketemu janjian bagaimana saya mengkolaborasi, ada UGM, ada Mas Ari Sujito, di ITB ada Mas Profesor Adi Laksono, di UNY ada Mas Prof Awan, ada Prof Lantip, kemudian di UNS ada Mbak Febri, Dr. Febri, kemudian ada di UMM, di Jakarta ada UIN. Nah, kita nih perguruan tinggi kita ini sekarang banyak Mas, ada Pro Unsur besok bikin pertandingan. Nah, sekarang kita garap Mas, artinya kita perhatikan supaya
Karena tingkat prestasi itu sekarang di umur emas atau golden age-nya itu ada di mahasiswa, Mas. Jadi setelah kita bina SD, SMP, SMA itu dia berprestasi di tingkat nasional baik PON maupun SEA Games itu ada tingkat mahasiswa, Mas. Oh, di tingkat mahasiswa. Nah, kalau tingkat mahasiswa nggak kita jagain, hilang anak kita. Ya. Nah, makanya kemarin sepakat kita akan rapikan. Keren. PR kita bagaimana merapikan pelajar SD, SMP, SMA kita sudah tata, kemudian kita akan naik ke perguruan tingginya. Kita banyak perguruan tinggi yang ada silat S1-nya, Mas. Tapi masih jalan masing-masing. Gitu. Siap. Saya mau tanya ini, Mas. Mas Nano nggak capek apa nggak pusing ngurusin gitu banyak hal, Mas? Kayak gitu loh. Enggak, ya gimana, Om? Saya itu kan fashion kita di situ, Mas. Iya. Gitu. Jadi bahkan besok pagi tuh kan kita ada pelatihan, ada pelatihan khusus media sosial. Juga itu ya karena ketum perintahkan Mas Nano ini siap, Mas. Sepanjang saya masih punya waktu, kemudian komunitas ini udah mensupport semua, maka bilang media siap, orang prestasinya siap, yang ajaran siap. Ya kita tinggal menggerakkan. Sudah waktunya kita butuh kita kerjasama bareng-bareng. Kita jangan mengandalkan nunggu orang lain. Pokoknya S1 itu prinsipnya nek usul ya mikul. Kita kalau cuma wacana-wacana, tukang wacana, Mas Tio tuh harusnya gini-gini. Mas Tio harus ya sampean yang menjalankan, jangan Mas Tio harus kan gitu loh. Atau sebaiknya pusat itu ya saya ngomong kuwi muduno, aja ngomong seharusnya pusat. Pusat salah terus kan gitu loh. Ini loh, ya saya suka Mas Nano, jangan luar biasa, saya kagum Mas Nano itu tidak punya rasa capek, tidak punya rasa lelah untuk memikirkan organisasi. Salut seneng aja, Mas. Seneng. Oke. Mas, ya ini saya pertanyaan terakhir. Kapan, ini di luar konteks kejurdun, Mas, kapan atau apakah nanti akan ada kompetisi atau turnamen pencak silat PSHT? Karena apa, Mas? Karena kita bisa membaca statistik atau grafik tingkat prestasi itu dari sebuah turnamen atau kompetisi, Mas. Monggo, kan jenengan ini bidang prestasi, makanya saya ajar tanya soal prestasi terus, Mas. Baik, Mas Tio. Jadi kita ini memang sekali lagi dengan organisasi yang kemarin seperti itu tuh, kita tuh secara organisasi memang awut-awutan. Artinya kompetisi kita, kalau mau prestasi kan harusnya selain latihan, ada atletnya, kan juga ada kompetisinya. Nah sekarang kompetisi itu nggak pernah jalan kita. Kita nggak punya kejurnas yang rutin. Harusnya kita punya kejurnas yang dewasa, kejurnas remaja, itu rutin harusnya. Misalnya setahun sekali misalnya ada seperti, sehingga kita bisa mengukur kemampuan atlet kita tuh sampai level seperti apa. Sebelum kita turun ke gelanggang, ke PON, bisa turun ke Porda, ke Jurda, tuh harusnya di perguruan kita punya tolak ukur. Ya kejuran itu tolak ukurnya. Nah ini mudah-mudahan kalau saya ini sudah lewat kepengurusan Mas Topina, tinggal beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan jadi pemikiran ke depan supaya pengurus baru berpikir sekarang bukan cuma membina atlet, Mas. Membina atlet iya, tapi kompetisinya harus dibuat juga. Jadi kompetisi ke depan itu mulai dari kejuaraan dewasa, kejuaraan remaja, kejuaraan terbuka, S1 harus kita galakkan seperti itu sehingga sekali lagi kita bisa mengukur sampai di mana kemampuan atlet-atlet kita. Jangan sampai kita kayak kata dalam tempurung, kita ngerasa hebat di latihan, begitu tanding ternyata kalahan semua. Kompetisi wajib, itu penting, Mas. Hanya sekali lagi idealnya sebelum ke Jurdun itu harusnya ada kejuaraan-kejuaraan di tingkat provinsi kota. Cuman kan nggak jalan ini, kondisi udah mepet seperti ini, mungkin tidak semua Pengda atau Pengprov sempat bikin kejuaraan, Mas. Maka saya bilang, saya kemarin begitu ngelihat di UNE, di UGM, besok lagi akan ada di Unsut gitu ya. Ini sudah bagus gitu loh. Cuman kan tidak tertata dengan baik. Kompetisi kita ini belum tertata. Nah mudah-mudahan ke depan kita kalau sudah urusan lain-lain ini udah nggak ikut campur kan udah fokus ya. Kita mikirin aja, mikirin latihannya, mikirin kompetisinya, nah mikirin golek duit. Closing statement, saya minta jenengan pesan-pesannya untuk para pelaku penggiat prestasi dan seluruh ketua cabang seluruhnya dan ketua provinsi. Monggo sampaikan. Baik, sekali lagi saya berharap yang belum menyelesaikan administrasi kaitannya dengan putusan PB IPSI itu segera selesaikan, teman-teman atau mas-mas ketua cabang segera sampaikan kepada IPSI, kepada Kasbangpol setempat, kepada Kapolres setempat supaya ini selesai.
hanya satu kepengurusan seperti ini. Kemudian juga yang di ketua Pengprov, ketua Pengda harus menyampaikan kepada IPSI provinsi, kepada Kesbang Polprisi, kepada Kapoldanya, sampaikan ini bu seperti ini, clear semua. Sehingga saya mengajak kepada seluruh penggiat prestasi, baik yang dimanapun, artinya sebelah sana, sebelah sini, yang dulu berseberangan, sudah. Sekarang harus kita akhiri kepengurusan yang diakui PBIPSI adalah Mas Topik. Artinya semua wasit, juri, pelatih yang ada di seberang sana, kalau mau aktif di PBIPSI, aktif di Pengprov, aktif di kabupaten kota, ya harus pakai kendaraan ini. Kalau pakai di luar kendaraan yang Mas Topik ini, ya tidak diakui gitu loh. Pengprov harus tegas seperti itu, Pengcap harus tegas seperti itu. Jadi sekali lagi saya mengajak, sekali lagi yang sudah ya sudah, kita ayo tata kembali. Jangan malah masih ngeyel, masih ngerasa maunya benar sendiri gitu kan. Ngerasa nggak butuh IPSI lah, ngerasa mau dirikan IPSI sendiri lah. Itu kan maksud saya pimpinan-pimpinan yang menurut saya nggak gentleman gitu loh. Harusnya sudah, ya sudah aja. Ini sudah selesai, kita legowo, kita atur. Jadi siapapun nanti yang mau bertugas di PBIPSI, yang bertugas di kabupaten kota, wasit juri, pelatih, pengurus, ya harus ikut ke pengurus Mas Topik. Kita kembali dengan tangan terbuka, pasti ketemu tangan terbuka. Supaya prestasi ini maju kan gitu loh. Jadi jangan lagi berpikir kelompok-kelompokan lagi. Kalau jenengan mau begitu ya Anda bisa nggak bertugas. Mau pakai apa? Kan organisasi PBIPSI yang diakui Mas Topik. Kalau ada esai yang lain kan nggak diakui kan begitu. Itu aja gampang. Jadi sekali lagi pesan saya, kita akhiri konflik ini, sudah selesai. Dia harus legowo. Dulu kan alasannya nunggu putusan waktu, bukan, awal-awal Parloh Mas Topik digugat kan, nunggu nanti putusannya pemerintah seperti apa, putusan hukum seperti apa. Waktu hasil Parloh digugat, udah dimenangkan Mas Topik sama Mahkamah Agung, masih ngeles lagi, oh nanti kita lagi gugat lagi masalah badan hukum. Nah badan hukum selesai, nanti kalau selesai kita ikut itu putusan. Ketua Leo ngomong sendiri bahwa nanti kalau sudah putus inkrah dia akan manut, akan ikut, itu putusan negara, ini negara hukum. Begitu sudah inkrah ngingkari, nunggu putusan Menteri Hukum. Menteri Hukum sudah keluarkan, nggak patuh juga, nunggu PBIPSI. Nah PBIPSI sudah keluarkan, nunggu apa lagi? Jadi ini maksud saya, seorang pimpinan atau seorang sepuh, orang tua-tua ini sudahlah, jangan mengingkari hatinya, itu selesai lah. Kasih kesempatan yang muda-muda ini supaya Esa Trate ini kembali berkibar, kembali baik, citranya baik. Jadi kan enak ngurusak Esa Trate. Yang di lapangan ini kan prestasi ini mengibarkan bendera Esa Trate, bikin baik Esa Trate. Tapi jadi kan dengan enaknya, dengan mudahnya ngurusak Esa Trate. Buat pelacurkan politik kan sakit hati kita. Ini maaf jadi ngomong agak emosi karena ini luapan hati lah. Sudahlah, maksudnya orang tua-tua ini kan sudah selesai. Bukan masih udah sepuh-sepuh, kalau saya bilang tua nanti tersinggung lagi. Yang sepuh-sepuh ini sudahlah. Ini masa sampai ini udah jaya, udah sampai ini. Nanti tinggal yang ke depan ini 2026 ini kembali kita perapatan luhur bersama, duduk bersama, Esa Trate kita atur bersama. Harusnya begitu. Oke Mas Nano. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan dan segala nasihat, edukasinya. Nasihat lah. Gitu. Ungkapan hati, curhatan. Curhatan hati, oke. Terima kasih Mas Nano, sekali lagi terima kasih. Dan pokoknya Mas Nano sehat selalu. Pokoknya sehat selalu. Jangan kurang tidur Mas. Saya itu khawatir, makanya setiap malam saya usiri terus, siap gitu. Terima kasih buat saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Sekian saya bersama Mas Nano. Saya pribadi dan Mas Nano, jika ada salah ucap ataupun sifat, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya dan Mas Nano minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan, PSHT. Saya.